Jadi memang yang bisa membungkam orang-orang seperti kita ini adalah uang. Itu yang Aiman tuh mirip banget, cuman kurang motong omongan orang aja tuh. Lu bayangin kalau dia ngomong teman-teman yang super. Iya. Bener-bener super. Tapi ketika hal-hal yang seperti itu menurut gua mengedukasi, viewersnya sedikit. Selamat siang sahabatku. Terima kasih Pak, sehat ya Pak ya. Ya tentunya kita selalu menjadi pribadi yang begitu sehat dan juga dinamis. Sebelum gua ngazanin, kan gua ngeliat kan, bek gitu. Anjing, gua baru merasakan ini cinta yang benar-benar tulus. Gua bahkan nggak kenal sekarang yang namanya RCTI, kan RCTI oke. Apa itu? Dokter oke. Ya Allah, Robi. Terima kasih ya Allah. Ulang tahun gua. Terus gokil. Iya udah, apa ada ulang tahun. Alhamdulillah. Yang keberapa ini Dik sekarang Dik? Banyak dah pokoknya. Banyak dah ya. Banyak banget. Banyak ya. Tua. Tingkat 8,5. Enggak dong, Berapa? kurang setahun setengah. Berarti tiga tujuh setengah. Gua lagi mikir gua tua juga berarti. Iya biarin aja. Iya, alhamdulillah. Iya. Biarin aja. Soalnya sekarang tuh biasa makin tua kita, harusnya kan kita makin dewasa. Iya. Tapi ada orang makin tua nggak dewasa-dewasa. Ah, emang ada? Ada Aldi Taher. Ah. Ini mah bukan orang, umbul-umbul. Emang susah. Iya. Lucu-lucu sholat duha. Aneh. Lu itu mah. Oh. Iya, tapi ada berita Dik, katanya Dik. Apa ya? Viral batal nikah karena mahar pengakuan mempelai wanita kini bikin geger. Iya. Maksudnya dia nggak jadi nikah gara-gara maharnya? Iya, katanya Maharnya nggak sesuai atau gimana? Enggak, H-1 minta sertifikat rumah. Hamin bukan yang Hamin ya. Udah edit ya, edit. orang dia jarang ngedit. Jarang ngedit ya? Iya. Bablasin aja dah. Bablasin semuanya gitu. Paling kalau ada narkoba di bib. Sama toket. Iya ngeri kalau Iya, gitu karena kan. dolar kuning. Iya, jadi H-1 Nggak katanya nggak jadi nikah karena minta mahar sertifikat rumah. Sertifikat rumah. Iya, dan si cowoknya pihak cowok Tidak menyanggupi. Jadi nggak jadi nikah dah? Akhirnya nggak jadi nikah. Nggak jadi nikah? Hamin Nggak satu? jadi, iya. Astagfirullahaladzim, kok begitu ya? Enggak, makanya Berarti kan. emang nggak kecinta itu mah udah. Iya, kayaknya harta doang itu. Tanah doang? Tanah doang kayaknya. Tapi lu sama bini lu saling mencintai ya? Oh, kita sangat. Oh, hidup dan mati pokoknya dah pokoknya. Pokoknya gue udah janji sama bini gue yang pokoknya kita sampai kakek nenek kita hidup dan mati ya. Hidup dan Tapi kalau mati. bisa mah kamu aja dulu yang mati. Biar bisa nikah lagi. Iya gitu. Ya. Cinta gue sama abadi gue. Abadi ya? Iya. Tapi itu tuh, tapi ada berita satu lagi nih. Artis-artis dukung RUU KUHP banjir hujatan. Gue nggak bisa dikomentarin. Waalaikumsalam. Itu jangan. Jangan, ini jangan. Iya, jangan. Saya cuma baca berita doang, Pak. Ini Pak Teman-teman RT. juga, teman-teman juga. Kok Pak RT bawa anak apa? Enggak, ini saya Ini siapa ini? bawa bintang tamu. Oh, bintang tamu. Saya bawa bintang tamu buat kan Iya, ini kan iya. udah mau akhir tahun kan. Iya. Iya. Jadi kita bakal geser dikit, Bang. Saya Iya, space-nya. dikit. Ya, ini susah nih. Aduh. Ini Jadi ini kenapa ditutup ininya? pakai topping. Mukanya. Iya. surprise. Jadi saya nanti mau bikin acara gede nih di panggung. Nah, kira-kira permainannya kayak gini. Saya mau tes dulu ke Bang Kemal, ke Bang Diki. Nebak Ada siapa? gamenya? Oh, ada gamenya gitu. Iya, jadi nanti Oh, iya. orang ini orang super sekali dia. Super sekali ya. Tapi bukan Mario Teguh. Super. Dia juga bisa. Bisa. Jadi itu juga bisa dia. Bisa. Iya, bisa. Jagonya. Bisa. Kok Iya. udah tahu ya? Enggak, maksudnya
Pasti orang yang pakai topeng itu bisa tuh kalau begitu-gitu. iya. Aku nggak tahu dia siapa. Nah, gamesnya ini orang nih bakal nyanyiin sebuah lagu. Iya. Jadi abang-abang tertebak Iya. ini orang nih siapa. Nebak kalau betul dapat apa nih, Pak? Kalau RT? betul ada hadiahnya. Ini makanya saya tes nih, saya udah nyiapin. Oh, ada duitnya nih. Ada. Iya. Ini duit warga juga. Aduh, pejabat. Pejabat. Aduh. Nggak boleh kayak gini. Yang tahun lalu masih ada sisa. Oh, bagi anggaran. Udah saya pakai buat kebutuhan dapur masih nyisa. Nggak boleh dong. Iya, dibagusin jalanan dong. Iya bener. Oh ini hadiahnya nih ya. Hadiahnya, Jadi iya. kalau bisa nebak itu ya. Oh bisa. Oke, Mayang. Coba Yaudah, kasih Bang jajan. lagu Iya, bener. pertama biar Oke, ditebak. Lagu pertama ya. Itu Kayaknya nggak jalan gamenya ya. kayaknya Saya takut ntar di pas di panggung nih. iya. Tebak, Ya tebak nih 500.000. Tebak. Aduh lagu siapa itu ya? Asep Irama. Bener Asep Irama. Nah, ada 3. Kasih. Ada tiga pertanyaannya. Ada 3. Berarti lanjut lagi. Ya. Oh iya. Coba yang kedua. Iya. Oh. Ini. Joker. Bukan Pak SBY. Siapa? Jenny Tami, bukan? Tahu sih. Kami bener. Apa tuh? Happy birthday to you. Iya. Diani Tami. Iya. Ruben Onsu juga pernah. Iya bener. Semua juga pernah. Happy birthday. Tapi Yo, aku nih. beda dia, makanya. Terakhir nih yang Iya. bisa nebak dapat 500.000. Langsung ya. Langsung, ya. Ini Meskipun yang menentukan. Diki 2, Kemal 0. Kalau Kemal yang bisa nebak, Kemal yang Dapat. Ya, oke. Wow, berarti. Ya. Direbut. Iya, Apa iya, yang iya, udah iya. tadi nggak penting. nggak penting ya berapa kan? Iya. Oh ya, ini bener penentuan nih kita nih. Yuk. Lumayan ini duitnya. Samila MC halahore. Oh iya. Ini. Enten Piala Dunia, Samina handsball. Bukan ini Desi Ratnasari. Terima kasih Pak RT. Karena Kemal benar, Iya. uangnya saya kasih Diki karena Diki kalau dapat uang suka bagi-bagi kru. Iya. Acara lu banyak di sini. Makanya lu bilang gimana? Bang, juga udah ya. buka coba Bang. Oh, udah. Udah buka. Pak RT dia siapa sih sebenarnya Pak RT? Siapa sih Pak RT? Saya juga penasaran Pak RT. Kan udah ada di thumbnail kan? Oh iya benar. Jadi ngapain kita gimmick begini? Kan penonton juga udah pasti ngira kan? Kan udah ada di thumbnailnya tuh. Dan kalian akan bikin teaser gitu nggak sih? Iya. Semua orang udah tahu. Iya ya. Oh iya. Karena di awal ini yang ini dong tadi nih yang kuis-kuis ya. Oh gitu. Iya, udah. Saya lihat kalau di Instagram gitu di acara-acara TV bagus kalau impersonate Bang. Iya. Tadi kenapa ya? Tadi kebetulan karena kalian semua kan komika. Ya. Saya mencoba untuk berkomedi tapi nggak lucu. Jadi mohon maaf. Iya. Segitulah kemampuan saya. Saya masih harus banyak belajar. Nah lah Bang, ini kita yang bertiga nggak enak ini kita nge-host bintang tamunya host beneran. Ini host beneran di host. Iya juga ya. Namanya gila gini. Nanyanya begitu. Tanya macam apa ini? Enggak dong, kan yang penting kita nongkrong di sini kan kebetulan. Background. Wendy apa kabar Wendy? Bukan Hendy. Reza Arab? Bukan. Reza Arab? Bukan. Sorry. Reza Arab bagusan dia. Maksud lu? Arab bagus. Oh, Arab bagus. Arab Saudi ngalahin Argentina. Oh iya benar 2-1. Iya. Mantap Arab, mantap temen gua. Iya. Iya gitu. Jadi bisa impersonate tuh belajar dari mana? Impersonate itu awalnya gua tuh iseng. Jadi Iya. waktu gua sekolah SMP, gua ngikutin guru-guru yang nggak masuk di jam pelajaran. Kan suka ada guru-guru yang nggak masuk tuh. Iya. Suka aja lah pokoknya. Intinya pada waktu dia nggak masuk, gua coba untuk impersonate guru tersebut di depan teman-teman gue. Mereka senang. Oh iya bener, cara ngomongnya begitu, bener tuh, cara ngajarnya begitu. Gitu. Awalnya begitu. Akhirnya makin kesini keisengan gua itu
gue pikir wah ini bisa jadi komoditi nih kalau gue pakai terus nih, dan ternyata banyak yang suka, ya gue terusin lah gitu. Ke SoundCloud nggak sih pertama? Gue sempat pasang SoundCloud tuh. Wah, gue ngikutin banget tuh SoundCloud. Oh ya. ya? Terus ada yang laporin tuh SoundCloud gue. Iya, ke-ban? karena di band karena katanya ada copyright segala macam. Soalnya gue impersonate memang di situ kan. Ya. Pada waktu itu kayaknya impersonate itu masih nggak terlalu populer. Populer kalau populer. Populer kan. Udah nggak ada lagi kayaknya, udah nggak ada ya. Nggak ada ya, masih populer ya? Iya. Sorry ya, gue nggak pernah lihat itu. Tapi gue tahu. Masa apal posenya? Iya benar. Ada account-nya. Bener. Gue sambil buka ya ini ya. Iya, gerak. Karena gue habis ngomong populer. Habis. Kayak penyakit ya, populer. Tertular, goblok. Jauh. Aduh. Pantesan kitanya mikir anjing. Kenapa jadi mikir anjing? Jadi gitu, bener Viko. Waktu itu gue di SoundCloud. Nah, di SoundCloud gue tuh gue sampai nyanyi-nyanyi sehari jam butuh hiburan, duduk di balkon tolak-tolakan, Pak Saringa cengar-cengir aja, Purifai tilpun-tilpunan. Sampai yang lagu-lagu begitu-begituan. Gua pasang kan di saat yang lain cover suara bagus-bagus gitu kan, beneran serius nyanyi. Gua kayak anjing nggak biasa gini mah, udah gue yang kayak gitu-gitu gue masukin. Itu padahal belum ada somasi, dia udah pinggir jurang ya. Ya karena dulu kan belum banyak tanggung jawab ya. Kalau sekarang tuh kayak mau ke sini, aduh tanggung jawabnya ini nanti tidak. Pada saat itu belum ada pertaruhan karir. belum ada. Iya, jadi memang yang bisa membungkam orang-orang seperti kita ini adalah uang. Tapi waktu SMA niru-niru suara guru, gestur guru kayak gitu, itu udah tahu belum bahwa yang Bang Gilang lakuin itu adalah impersonate? Belum. Bahkan belum tahu Niru itu. dong, Belum. taunya meniru. Ya, gue niruin aja, bikin ngelawak-ngelawak aja depan kelas, ngikutin guru-guru gitu. Bahkan sampai guru gue tuh dapat laporan kan masuk ke mereka kan. Akhirnya mereka bilang, mana coba gue mau lihat kalau Gilang niruin gue. Ya dia ketawa-ketawa juga gitu. Terhibur juga. gitu ya. Anjir, dicepuin malah terhibur orangnya. Gua dicepuin masuk penjara. Goblok. Jadi cepuin malah ini ya. Iya. Malah dapat respect. Gimana Gimana sih lu? Untungnya gitu, dan pengalaman gue sih, walaupun kalian belum nanya ya, tapi gue Nggak jelas ya perbedaan hostnya ya. Enggak, bukan. Karena kan arahnya pasti ke sana kan. Iya. Cuman gue tuh happy banget ternyata keisengan gue, kejahilan gue dari awal itu bisa sampai membawa gue impersonate Pak Jokowi langsung di depannya. Itu yang bikin gue, wah anjing ternyata bisa begitu ya. Gue bilang gitu kan, seluar biasa itu maksudnya kemampuan impersonate, walaupun mungkin nggak mirip-mirip banget, tapi seenggaknya beliau tertawa saat itu. Oh, beliau tertawa tapi ya. Iya, saat itu ketawa kayaknya aduh susah banget ya ngikutin gua, nggak mirip tahu gitu. Mungkin dia mikir begitu saat itu. Enggak mikir gitu sih. Sulit banget masa presiden gini-gini enggak. Kan kita nggak tahu ya. Tunggu ada yang baru belum disahkan. Udah disahkan. Waduh. Iya kalau Udah ya? misalkan Bercanda, kami bercanda. Pada saat itu. Oh iya saat itu belum. Iya. Karena kalau belum disahkan mah bawa aja penyanyi dangdut dia bisa digoyang lagi sah langsung sah. Digoyang lagi sah langsung sah gitu kan. Goblok. Iya. Ini boleh diminum nggak sih? Aiman. Iya, Aiman. Iya kan? Pernah. Iya. Alisnya kayak Iya, bener. Sincan aja. Bener. Dedi juga pernah kan Om Dedi kan? Pernah. Jadi iya. sebenarnya kan konsep dari impersonate sendiri, apalagi kalau kita buat bikin orang ketawa, kita tuh melebih-lebihkan segala sesuatu. Misalkan nih, gua impersonate Kemal, kan dengan brewoknya, gua bisa bikin brewok tuh sampai di sini gitu. Misalkan gitu. Untuk karena kelebayan itulah orang akhirnya mikir, oh iya ya impersonate. Tapi tetap ada yang gua bikin mirip, misalkan intonasi Kemal ngomong, gaya Diki Divi ngomong, cara dia nafas gimana, itu tetap gua perhatiin gitu. Makanya Aiman walaupun gimmicknya pakai alis gua segini waktu itu, tapi gaya ngomongnya tetap gua kasus yang terjadi di sana memang betul-betul merupakan sebuah kasus yang begitu luar biasa, membangkitkan. Nah gitu-gitu tetap gua pakai, gestur itu tetap gua pakai. Tapi looks-nya gua lebay-lebayin gitu. Tapi ada yang pernah tersinggung nggak sama lu ngelebayin looks-nya itu? Nggak ada ya, sejauh ini? Sejauh ada sih, mungkin bukan tersinggung tapi kayak biasalah ada fans yang mungkin nggak terima gitu. idolanya nggak terima. Ini mah nggak mirip gitu-gitu, tapi ya gua mah nggak masalah orang idolanya yang gua tiruin aman-aman aja. Aman-aman aja, terhibur aja. Itu tadi yang Aiman tuh mirip banget, cuman kurang motong omongan orang aja tuh. 100.000 rupiah. Wow. Pinggir jurang dapat duit.
itu. Kalau ya. gue seneng banget Gilang yang pas lagi nih jadi ini Freddie Mercury. Oh iya. itu. View-nya juga jutaan itu. Itu orang tidak mungkin tersinggung, orang udah meninggal. Iya, betul sekali. Iya, Dong, tidak ada betul mungkin sekali. ada Tapi dia emang ketersinggungan. suaranya bagus gitu maksudnya. Jadi orang-orang tuh Iya. iya kan emang mirip ini juga kutang putih. Ya tapi itu Iya. dia makanya gue bilang ketika gue impersonate Freddie Mercury, Iya. apa ya yang bisa gue lebay-lebayin nih buat lucunya aja. Tapi ketika nyanyi gue harus serius. Nah makanya gue tambahin bulu ketek di sini. iya. Maksudnya lawakan-lawakan yang kira-kira cocok buat penonton di TV itu kan di Indosiar kan. Iya. Kalau gue bener-bener misalkan kayak waktu special show di G Confess kan gue seriusin itu. Seriusin. Jadi bener-bener gue miripin banget. Iya. Nah kalau pas di Indosiar gue tambahin bumbu-bumbu sedikit-sedikit. Iya, kayak iya, gitu-gitunya. iya, gitu. Kayak gue misalkan gitu-gitulah. Maksudnya yang pas lawakannya untuk audiens Ya gua audiens saat itu. Iya. Dia pinter positioning ya. Aduh, jago Iya. banget udah kupak kalau Siapa yang nggak pintar, Pak? Ada nih. Wah, Udah mau ada. Gua kira ada nggak pintar positioning. Kalau gua kira ada nggak pintar nih positioning nih. ada tapi ntar aja pas off cam. Oh gitu ya. Tapi memang sejauh ini alhamdulillahnya dari impersonate aja menghasilkan ada uangnya ya. Ada ternyata malah. Iya, Gua kan? tuh sekarang ini apa kalau misalkan off air, manajer gua tuh ngasih 2 pilihan. Mau Gilang MC atau mau Gilang impersonate penyanyi. Gitu. Jadi seringkali mereka dua-duanya deh. Terus dilebihin gitu-gitu lumayan. Ada yang cuma minta udah Gilang bawain 8 lagu tapi full semuanya impersonate siapa aja gitu kan. Misalkan Iwan Fals, Nasar gitu-gitu. Udah di list sama mereka. Nanti gue yang bawain gitu. Tapi gue bener-bener full kostum gitu. Iya, niat ya maksudnya Niat dari banget, kostum dia niat. sama niru-nirunya. Tapi gua izin sama orang-orangnya kayak misalkan ke Boril tuh gue izin, gue bilang Kang, gua kalau misalkan lagi nyanyi ada orang request jadi lu, izin ya boleh ya. Alah santai gitu deh gitu kan. Sampai ke Om Iwan Fals juga gitu kan. Terus Om Iwan juga ngomong, alah santai. Gue bilang, ini kok kayak Boril, pas gue buka Boril. Enggak. Kaget aku. Kaget saya. Sorry. Oh nggak siap. Aduh, sakit. Tiba-tiba ada bukan topeng kok Boril. Om Iwannya juga ngomong sendiri kata dia. Iya. Santai aja gitu kata Oh, Om Iwan. gitu. Gua jadi happy seneng gitu. Mario Teguh izin. Mario tuh kalau dia mah pas pertama gua ketemu juga udah ketawa-ketawa katanya nggak apa-apa buat seru-seruan kata dia. Gitu. Oh sekarang masih ketawa nggak ini dia? Waduh. 100.000 rupiah. Udah sendiri. Diri sendiri. Gue udah ngebayangin kalau dia ngomong teman-teman yang super. Iya. Bener-bener super. Maksudnya yang ini. Teman-teman yang super. Pak itu Ji Samsu. Oh ya. Ganti super lagi ya. Iya ya. Gitu kalau gue kan beberapa kali sempat kerja bareng Gilang juga. Iya. Itu kalau impersonate dan jadi seseorang yang selain dia totalitasnya sampai punya alat makeup sendiri. Oh, khusus yang warna impersonate. macam-macam buat dia sendiri. Ya. Karena menghasilkan, makanya lu udah niat kan? Bukan itu sebenarnya. Bukan, karena Alasannya bukan itu. Karena kadang-kadang kita nggak bisa ngarepin dari pihak kru. Dari wardrobe, dari makeup kita nggak bisa ngarepin full dari mereka. Sebab kan yang tahu siapa yang mau kita impersonate itu kita. Karena kan maksudnya kemampuannya kadang-kadang tuh kan kita cuma butuh bantuan aja. Gue butuh ini. Cuman akhirnya kesini gue kalau misalkan jalan-jalan tuh selalu beli wig, selalu beli make up, selalu beli apa ya kostum. Kebutuhannya buat itu. Dia yang buat warna-warna gitu banyak. Ada Iya, semua. emang state- Dan prepare. gua sama Rina Nose itu mungkin bisa dibilang kita tuh agak sedikit keras sama wardrobe dan make up. Di TV-TV. Karena kita tuh kalau udah impersonate, kita bisa jadi orang yang sangat galak dalam tanda kutip. Lo kalau mau gua impersonate-nya lo harus benar-benar siapin dong gitu. Makanya kebanyakan dari kita siapin sendiri. Daripada bikin mood berantakan Setengah-setengah, ya. Iya, maksudnya anjing udah mau niat, Iya, kenapa lu iya. yang nggak niat Iya, gitu. betul. Mending standby sendiri, bagus sendiri. Iya, itu. Gitu. Tapi kan lu sekarang udah punya podcast juga nih. Ada. Udah punya podcast juga, udah jalan juga alhamdulillah. Kemarin sempet viral yang Dede. Yang Dede kan, Lesti. Nah, itu kan lu kalau nanya bintang tamu kan kayak ini banget tuh, apa menyudutkan.
Karena kan juga set lu juga interogasi, namanya juga ruang interogasi. Temanya itu memang ya. Pernah ini nggak ada yang berantem atau tersinggung nggak? Atau ada yang lukat tapi nggak tayang nih sampai sekarang nih, cuma lukat partnya? Ada beberapa yang gua cut yang gua kira kayaknya ini mah nggak lucu banget juga enggak, ntar ada masalah gitu kan, nah adalah gua cut. Ada yang sensitif gua cut gitu. Cuman kalau misalkan kan banyak yang nanya juga tuh mungkin yang baru-baru ngelihat gelap banget ya, karena memang konsepnya ruang interogasi. Gua bertindak sebagai detektif di sana ceritanya untuk interogasi orang, dan interogasi itu kan beda-beda mal. Kayak misalkan begini, sorry ya, narkoba. Nah, misalkan begini. Nggak usah sorry, dia mah udah. Oh iya, oke. Udah santai banget. Santai dia mah, full habis kalau dia mah. Iya. Maksud gua kadang-kadang tuh kalau lu pengen cari tahu tentang seluk-beluk atau karakter asli dari seseorang, kan nggak melulu harus lu hajar lo gini ya, lo begini. Nggak juga. Kadang-kadang ada yang bisa diajak minum dulu, ini dulu, gitu kan. Akhirnya kebuka gitu siapa dia. Kayak gua misalkan. Akhirnya brand minuman masuk. Masuk. Bisa beda lagi, manjir. Terus beda dong. Ya kayak waktu misalkan Diki jadi bintang tamu, sama pada saat Pak Dodi, bapaknya almarhumah Vanessa, jadi bintang tamu, itu gue melakukan cara interogasi yang berbeda. Gimana tuh? Kalau Treatmentnya berbeda. treatmentnya berbeda. Kalau kayak Pak Dodi, gue waktu itu ya memang harus ngomong bener-bener saklek gitu kan. Ini kenapa Pak? Ini kok begini Pak? Ini begini Pak? Oh kok ini begini? Tapi kayaknya nggak gitu deh Pak. Gitu. Nah kalau ke Diki kan bisa diajak kemana-mana gitu. Muter-muter. Gitu. Jadi tergantung bintang tamu sama apa goal gue saat itu. Gitu. Tapi lu pas interview itu, lu briefing dulu nggak? Atau nggak lu, gue pokoknya gue simpen nih kuncian gue nih, baru gue lempar gitu. Nah, yang menarik dari ruang interogasi, entah kenapa ruang itu seperti udah punya aura buat gue. Jadi gue bahkan nggak tahu mau nanya apa di luar, tanya sama Diki. Gue nggak tahu gue mau nanya apa ya nanti ya. Tiba-tiba pas ngobrol, dapat aja. Nanti begini-begini, nanti gimana? Tiba-tiba Diki kemarin akhirnya baca surat Ar-Rahman kemarin. Surat Luqman kemarin. Yang dia nggak pernah melakukan itu di tempat lain. Jadi ada aja sesuatu yang baru yang muncul di ruang interogasi. Tapi ketika hal-hal yang seperti itu menurut gua mengedukasi, viewersnya sedikit. Iya, makanya nanya perawan. Aduh. Dapat mah. 100.000 rupiah buat diri saya sendiri. Nggak kan, itu kan udah viral ya, udah viral. Aduh. Jadi masih aman. BTW. Iya. Ya. Apa nih? Benerin rambut, rapi-rapiin. Oh, Ya, sini. masuk aja lu. Iya, nggak apa-apa, langsung aja. Ada duitnya nggak? Iya. Oh, ini dibayarin. Ayo ambil bayar. Siapa ini? Dari Opera. Aja. Iya. Oh, begitu ya? Yang potong rambut di sini dibayarin. Hari ini doang. Terus yang di dalam ntar bayarannya setor lagi ke kalian? Lagi. Dari rakyat untuk rakyat. Iya, Hebat ya Opera ya. Gila. Tapi emang siapa podcast yang tidak mengedukasi itu? Kita langsung framing. Tapi kita nggak bisa pungkiri. Kadang-kadang kita kayak begini kan kita nyari duit ya. Walaupun kita berkarya, tapi kan ada keluarga yang harus kita hidupi. Minimal diri kita sendiri. Akhirnya kita berpikir cuan. Nah, ketika berpikir begitu, ya udah, akhirnya ngikut selera pasar dong. Nah, ketika lo mau ngikut selera pasar, ya mau nggak mau pasar kita memang mayoritasnya mungkin tidak sesuai ekspektasi kita atau idealisme kita. Akhirnya kita melakukan jokes-jokes seperti itu atau gimmick-gimmick seperti ini yang mungkin secara idealisme para komika yang levelnya udah di sini akhirnya harus menurunkan sampai ke sini lagi gitu loh. Itu wajar banget menurut gua karena kita butuh hidup, dapur kita harus ngebul gitu. Iya. Memang kayak Om Deddy sama Bang Denny ini one of a kind lah. Maksudnya mereka itu di respect orang bisa, tapi dia ke ranah atas bisa, ranah bawah itu betul. Itu sesuatu yang betul. patut diapresiasi. Mantap Om Deddy dan Bang Denny, langsung gua sapu sendiri. Langsung sapu sendiri. Tapi oke, mereka oke banget. Iya, respect lah. Tapi yang gue bingung dia lagi ngomongin orang nurunin idealis. Idealis. Terus lu sebut nama gitu kayak emang itu yang lagi diomongin Bang Gilang.
Bukan itu. Itu lu kan beda contoh, lagi. yang beda kan. Karena- Beda kan kita di atas kalau audiensnya gimana kita harus menurunkan. Kan dua sosok ini yang bisa naik ke atas bisa, nurunin juga Iya, iya, bisa. iya, betul, Ini betul. emang dia udah anjing dari Iya, dia tengah terpaksa dipinggir dia lagi. lagi. Udah tengah udah Lu juga bantuin gua kan? Kenapa jadi marah ke tamu ya? Iya, maksud gitu. Maksudnya yang tadi obrolan Gilang itu emang nurunin Iya, 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 untuk iya. audiens itu sesuatu yang sulit dan itu ya kita kembali lagi kan kita Iya. budak uang juga ya. Ya iyalah, Mau betul. nggak mau. Kan Iya. posisinya juga Dedinya juga kan baru habis nikah kan. Iya. Ngomong-ngomong baru habis nikah, Ya, waduh, kasar. Bijinya kasar banget ya begitu. Kasar banget. Kasar. ini host beneran aja bilang bagus. Patah langsung itu masalahnya. Iya, patah langsung itu mah. Iya. Iya. Jadi ya soal nikah lagi. Enggak, tapi kan sebentar lagi mau menikah nih Kaisang. Iya. Iya, dan Ini tayangnya pas Kaisang udah nikah apa belum? kayaknya cepet ini mah tayangnya dia ngedit cepet ini mereka ini orang gitu. lagi nggak ada konten juga gitu. Jadi pasti Anjing. Lagi ya nggak ada ini ya, artisnya banyak kan di sana. emang nggak paham deh. Artisnya lagi perang di Serang. Iya. Aduh. Bagus, hati. Tapi kan udah mau ke Jakarta lagi Iya kan? udah ke jalan lagi. Iya. Itu pasti kalau dia pasti syuting lagi dong. Apa Niki? Iya. Zevanya dong. Anjir, Pak. Lu dikit jalan. Dikit jalan. Minat. Iya. Aduh, minat. Iya. Nah, jadi apa namanya? Gimana ya bridging-nya ya gue juga biar enak tuh ya. Bener tadi Viko bener tuh. Iya kayak gitu ya. Kan Kaisang mau menikah. Gimana coba Pak RT coba. Kan Baca gua. Iya, gue juga. Bahasanya tuh. Nah, ini dia nih. Iya, baca berita kali ya. Iya. Oh, tapi baca beritanya Kaisang dengan impersonate Pak Jokowi, mengimpersonate Pak Jokowi. Oh, oke. Boleh. Kayak gitu. Boleh, nggak apa-apa. Tanggapannya. Oh, tanggapan doang. Ya, Salah seolah-olah di ngomong depannya anaknya baru saja menikah. Bagaimana tanggapan Bapak setelah melihat kebahagiaan anak Kaisang. Bapak seperti itu? Atau pidato di pernikahan Kaisang sebagai Pak Jokowi. Oke, kita present nama itu MC-nya ya. boleh. Bapak kan udah pakai peci tuh. Oh, Ya, iya. iya Bapak peci. Saya penghulu justru Bang. Kita MC dah, kita MC dah. Oke. Ya. Iya. Ah, yang pakai peci mah bukan penghulu doang. Oh, iya. Orang yang mau nyalek juga semua pakai peci. Lumayan. Kita boleh nih jadi gimmick terus ya. Iya, acara ini ya. Jadi kita MC berdua ya. Iya, kita MC berdua. kamera di situ ya. Dia MC misalnya banci ya. Ih, masa nikahan anak presiden MC-nya gitu. Gak mungkin parah dong. banget. Kan aku MC ulang tahun yang biasanya digitunya. Iya, ini mah MC benar ini. Iya. Bilang tamu pulang naik Panther. Iya benar lu nih. Bukan Naik panther, panther. kuda. Kuda, Iya. iya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada para Ya, ada saudara-saudara hebat. udah mulai. Masa pernikahan anak presiden nggak teratur? Ya kan ada anak-anak silang. Ada anak-anak kecil yang Oh, anak kecil. kecil. Iya, betul. Jadi Bukan dari keluarga ini, dari kameramen bawa anak. emang nyusahin Nyusahin, kameramen ya. ya. Maaf Pak. Iya, Semua maaf ya tamu-tamu semuanya. undangan. Semua kan datang tuh ya. Teman-teman Iya. Pak Jokowi ya berarti. Tamu-tamu Pak Jokowi buat yang terhormat Luhut, Bapak Pak ini Luhut apa ada. Luhut Ada Binsar Bapak Luhut, Panjaitan, Binsar Panjaitan. buat yang Terima kasih, terhormat Bapak. Bapak Prabowo. Sandiaga Uno, yang Anies, terhormat Pak Anies juga. Pak Anies Baswedan, yang terhormat Pak Ahok, kayak semuanya. Ada ketum giring-giring. Oh iya, yang terhormat Ketum PSI, Giring. Iya. Ya. Kenapa Mas Giring begini? Giring. Ya. Wah, kita tetap yang terhormat. Pak Jokowi bisa nggak ngomongin dulu ya? Ini kayak kita lagi MC kita. Pak Giring datang. Iya, Pak Giring. Saya kira masih jeblos di JIS. Aduh. 100.000. Orang masih bangunan lu jalan. Iya, gimana kan jalan lu, iya. Ada aja, iya. Nah, jadi kita hari ini akan ada hari berbahagia. Karena kebetulan Itu putra tadi orang-orang yang lu sebutin semuanya si Gilang bisa ngimpersonate tau. Emang bisa. Jadi lu tegur aja. Tegur orang Gilang semuanya. Anjing lu ya. Bangsa. Gilang. Malah ngasih PR lu. Kenapa Bangsa. nggak dikasih Coba, PR? coba. Bisa. Nggak bisa Sapa. dia. Coba sapa dulu. Coba sapa dulu ya. Oke, kita coba ya. Kita kebetulan kedatangan Pak Luhut Binsar, yang terhormat Pak Luhut Binsar Panjaitan.
Oke. Gue sih, dia nggak pernah itu Mario Teguh aja dah. Iya, kayaknya dia takut. Jangan yang itu. Iya. Jangan yang itu ini deh. Sulit. Iya. Iya, Kita udah kedatangan. Oh, udah, kita tamu penting kedatangan. ada Bapak Mario Teguh sebagai motivator kita hari Iya, ini. Bapak Mario Teguh. Selamat siang Bapak Mario Teguh. Ya, selamat siang sahabatku. Nah, itu. Terima kasih Pak. Sehat ya, Pak ya. Ya, tentunya kita selalu menjadi pribadi yang begitu sehat dan juga dinamis. Bisa selalu fleksibel dalam menghadiri setiap acara. Itu. Alhamdulillah. Pak Mario sibuk apa nih sekarang? Lagi benerin ledeng. Waduh, kok dia orang PDAM. Itu Mario yang Luigi. Iya, Mario ini bros ya. Oh gitu, dan kita juga kedatangan ketum PSI, ada Bapak Giring. Silakan Bapak Giring. Oke boleh. Kita! Aduh, gue gak bisa lagi ngikutin dia kalau pidato, gak bisa. Nggak bisa. Gini kalau pidato gini. Because this one is the time. Oh, sorry. Itu lagu aku mah. This is Mas disco lazy This is for time. demokrasi. Cepet banget parah dia. Aduh, lucu banget lagi. This bukan demokrasi ya. Bagus. Terima kasih. Bukan demokrasi tapi disco lazy time. Tapi di hari berbahagia udah pasti yang terhormat Presiden Republik Indonesia ada Pak Joko Widodo. Tepuk tangan untuk Pak Joko Widodo. Semua tamu-tamu Waktu dan tepat. Ya, dan waktu dan tempat kami silakan Pak Jokowi. Siap. Iya, Ya. terima kasih sudah mau datang untuk para tamu undangan dan ya para artis. saya berbahagia karena anak saya Kaisang sudah menjadi seorang suami. Selamat ya Pak. Selamat ya Pak. Selamat ya Pak. Aduh, ya Allah. Gila. Kenapa bisa di impersonate ya karena ada rasa cinta. Iya, Ya, kalau nggak ada rasa cinta pasti nggak diperhatiin. Benar, Bentuk iya, penghormatannya Gilang terhadap presiden kita. Bagus, bagus. Bagus sekali. Iya. Iya. Terima kasih loh. Iya, bikin hidup teman aman. Tapi foto yang mana nih yang mau ditanggapin nih? Hah, yang mana? Yang mana itu? Kita punya foto juga. Oh. Anjir. Gue baru nge ya anak gue mirip gue ya. Iya, mirip parah tuh. Iya. Berapa Anjir. ini lah? Ini tahun berapa? 2014 kalau nggak salah ini. Hah? Ya 2014. Iya, ini 2014. Yang bini lo sekarang kan ini? Iya, ini bini gue. Si Coba Adis. Pak Jokowi kasih tanggapan juga buat Iya. foto ini. Saat itu belum banyak tanggungan. Iya. Oh, Masih tirus ya, ininya Masih tirus, ini juga lehernya iya. masih kelihatan. Tuh, Yo, bener. lu cabi banget sih. Lucu ya? Iya. Kayak Blok M gitu ya. Goblok. Aduh. Emang lu ada masalah apa sama LGBT? Langsung di framing. Enggak usah. Enggak. Kalau lu udah bilang Blok M, berarti kan secara nggak langsung diperhatiin. Berarti saya. Berarti saya. Iya, gue sayang. Bahkan gue sering ikut pertemuan ini kok di PGC. Kegesek. Ada di Cililitan Ada tahu. Cililitan ya? Ada. Kalau di PGC mereka lebih ke dance cover. Tiba-tiba mereka dance cover loh itu di situ dance cover. Emang ada? Ada di PGC dance cover. Yang loh. gue tahu itu Anjing, pada baru tahu gue. wota-wota. Enggak, bukan ini yang tadi diomongin Gilang Dirga. Iya, itu di PGC. Kayaknya yang JKT juga tuh yang wota-wota gitu. Yang begini pakai lightstick begitu. Suk gitu. Wota. Ya, JKT. Wota, iya, wota gitu gue ngeliatnya. Kita kumpul di PGC kan manggung di sini. Iya, bangunnya di FX. Ayo lu kemana lu? Enggak, mereka kalau lagi latihan tuh di mana-mana, kadang di basement, di mana gitu. latihannya. Kan tapi kan kalau gua lihat tadi kan lu pernah impersonate
Freddie Mercury. Nah, di film lu yang terbaru, gue liat posternya tuh, walaupun masih siluet doang. Gue nggak tahu nih siapa nih, kalau orang lihat nih ini siapa ya. Tapi dari posenya Freddie Mercury banget. Ya, kalau dari pose memang gue sengaja minta sama produsernya untuk kayaknya kalau pose gini gimana gitu. Terus dari beberapa pose itu yang dipilih memang gitu kan. Nah, kalau untuk gue jadi Freddie Mercury di sana sih enggak sih. Cuman looks-nya aja yang... Terus kalau dililit mikrofon kenapa? Tali itu kenapa? Itu sebenarnya kan memang filosofinya kan karena lu itu penyanyi gitu. Jadi ya lu deket banget sama namanya mikrofon gitu. Dan karena nyanyi adalah hidup lo, jadi musik itu mengikat lo ibaratnya gitu. Filosofinya ada gitu. filosofinya ya. Tapi kalau inilah apa namanya premisnya, bocoran premisnya apa sih? Iya. Jadi di situ gua itu berperan sebagai Jayadi. Tapi dia nggak mau dipanggil Jayadi. Oh, komedi soalnya ya. Kang Soleh yang direct ya. Iya benar. Jadi gua maunya dipanggil Jay. Orang itu kenal gua tuh Jay gitu. Dan Jay ini tuh penyanyi vokalis band yang terkenal di tahun 2005. Nama band mereka tuh Jay and the Others. Jadi yang lain tuh nggak disebutin namanya, The Others aja. Oh, kayak Jay and Friends gitu ya. Gitu. gitu ya. Tapi yang jadi personil bandnya itu ngeri-ngeri. Denny Casmala, Thomas Ramdan, musisi Hendy, bener. sama si Randy Danista. Oh, Niji. Niji itu beneran main musik beneran mereka gitu kan. Kita main beneran, bikin lagu beneran kita. Nah, terus dia terkenal di tahun 2005, vakum. Terus mau comeback lagi di tahun 2019. Ternyata dunia berubah. Semua udah berdasarkan keviralan, semua udah berdasarkan sosial media. Sementara Jay masih terkungkung di masa lalu. Sampai akhirnya dia ketemu sama salah satu wanita lah gitu. Dan itu yang membuat hidupnya berubah. Gitu. Oh, jadi kurang lebih ceritanya seperti itu ya? Musisi menyesuaikan dengan zaman gitu ya? Iya. Makanya judulnya tuh Star Syndrome. Iya, itu kenapa? Karena si J-nya masih ngerasa gua artis gitu. Padahal udah enggak. Udah beda era. Iya, udah beda era gitu. Iya. Nah, si pemilihan sutradaranya Kang Soleh kenapa? Nah, waktu itu tuh memang sebenarnya ada beberapa sutradara yang jadi calon kan. Kan kebetulan yang bikin film itu manajemen gua sendiri kan. Jadi ada salah satunya tuh memang ada nama Kang Soleh. Kemudian akhirnya pas kita ngobrol sama Kang Soleh sendiri tertarik karena kebetulan dia wartawan musik kan. Terus dia memberikan banyak input juga pada waktu itu. Jadi benar-benar yang wah kayaknya cocok nih kalau Kang Soleh. Ya udah, akhirnya Kang Soleh. Nah, beberapa dari lagu-lagu yang dibikin tuh itu dari Kang Soleh juga. Oh, idenya. Iya, jadi dia benar-benar yang gua mau dong bikin lagu tuh yang kayak begini, gini. Jadi benar-benar ini film tentang bukan film musikal tapi film tentang musik gitu. Tentang musik. Nih buat teman-teman jangan lupa saksikan Bohemian Rhapsody 2. Bukan. Ngapain gua ngomong panjang lebar anjing? Buat teman-teman di sini jangan lupa menyaksikan Mendadak Dangdut. Gak ada. Itu Titik Kamal, gua masih ingat tuh. Jablay kan lagunya anjing. Iya, lagunya viral. Oh, tapi lu ada soundtrack-soundtrackan begitu kayak Jablay-Jablay Titik Kamal itu? Ada. Oh, ada ya? Namanya Jablay 2. Ada. Lain. Panggil aku si Jablay itu, tapi dua doang. Aduh, salah dong. Nggak, tapi kan tadi lu bilang soalnya lu bikin musik bener kan? Berarti dikeluarin musik ya? Iya. Oh. Udah bisa didengar di Spotify. Udah keluar. Ada. Judulnya Simpang Siur. Oh, udah ada di Om berarti. Deddy tas gimana nggak bikin musik beneran? Iya, makanya. Lagunya sih gini. Kalau misalkan lu udah tahu line up-nya ini pemain bass sama drummernya itu punyanya Gigi, sama Denny Casmala, sama Randy Danista, lu nggak akan bisa ngeremehin musiknya. Iya, soalnya secara musikalitas bisa dipertanggungjawabkan. Ini gue kasih bocoran sedikit ya, waktu kita ngumpul, gue berasa kayak bukan apa-apa banget. Kan biasa kan kalau kita mau ngeband gitu-gitu kan ngumpul dulu baru masuk ke studio kan. Terus biasanya kan gue selalu ngasih ide, oh kalau ini gimana nih, ini bakalnya bagus ini. Pas ngumpul sama mereka yang tok gue, anjing gue anak baru. Gue nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba Karena biru ya? Iya, karena sejago itu gue sangat respect sama mereka ya, level mereka udah udahlah gitu. Itu di tengah-tengah kesibukan ngurus cipung, Gigi sempet. Aduh, iya lagi. Aduh.
Bukan gigi Raffi, bukan. bukan itu dong. Tapi berat badan turun ya? Apa gimana sih? di situ? Jadi Bang, lu. gua tuh harus naikin berat badan sampai ke 125. Oh, malah naikin. Naikin, abis itu ada ini, abis naikin kan Adidas tuh. Jadi, iya, Naikin Adidas. Itu ada naikin ada Adidas itu bentar lagi Puma tuh Converse tuh ya benar Terus ada scene flashback. Gua harus, flashback harus kurus lagi. iya, gua harus nurunin. Jadi waktu itu target gua turun 20, gua cuma berhasil 15. Gua pikir dengan gua turun 15 udah kelihatan lah ya gitu. Celana, baju semua ya kelihatan. Cuma karena tulang gua emang tulang gede, nggak terlalu kelihatan. Karena anjing. Tapi berat tuh gua turun. Tapi turun berhasil. Itu berhasil, Dokter Cici. Thank you. Terima kasih, Dokter Cici. Treatmentnya apa bisa secepat itu? Minum obat gak kayak ada Regen tuh Iya. kalau makan Kan diminum lo obat dikasih 3 botol bambu tuh, mau ukurannya gimana? Suruh latihan kungfu biar kurusnya dari latihan kungfu. Enggak. Gua ngomong Itu dia tuh, bagus. Nggak ya, apa gimana cara itunya nurunin berat badan itu bisa langsung signifikan? iya, karena kan gue memang ngikutin treatment dari Dokter Cici kan. Jadi apapun saran dia gue ikuti gitu. Mulai dari ngurangin bukan ngurangin, tapi lebih mengatur pola makan gitu. Terus datang ke dia, terus kemudian di treatment kita ada dikasih obat juga sama Dokter Cici. Jadi sebulan tuh waktu itu gue turun 10 kilo, jadi total 2 bulan gue 15 kilo waktu itu turunnya. Bisa Pak RT tuh, Pak RT. Coba deh ke Dokter Cici Pak RT. Coba deh, bentar turun lo kurus berat badannya. Nanti kalau followers banyak endorse sama Dokter Cici ya. Gua aja tuh sebenarnya bukan endorse kalau gua tuh ya. Apa? Ini gua buka-bukaan aja. Gua tetap bayar. Gua tetap bayar. tetap pasien. Iya, tetap sebagai pasien gitu. Cuman mungkin ada beberapa treatment yang spesial yang diberikan lah gitu. Oh, tapi apa istilahnya tuh resepnya nggak ekstrim-ekstrim banget juga Enggak. sebenarnya ya? Enggak. Gua tuh jadi pasien Dokter Cici itu udah dari 4 tahun yang lalu gitu loh. Jadi maksud gua dan selama ini ya alhamdulillah nggak ada masalah apa-apa gitu. Maksud gua aman kalau lo mau ke sana gitu. Bisa dulu. Nggak endorse ya. Gua cuma ngasih apa yang gua alami aja gitu. Oh iya. Tapi Dokter Oki tetap terbaik. Mantap. Maka kalau dia wajah. Spesial Dokter bukan Oki. ngurusin. Lihat Rocky, Dokter para Oki. penjilat ini. Siap Boleh, banget Dokter. diundang ke rumah Pondok Indah. Katanya kru minta kali cepet-cepet dokter. Bisa kan? Wah, menghina Dokter Oki cepet dok. 1 juta. Kan Dokter Oki sering bagi-bagi uang di Instagram. Iya. Iya, Di jarang. kantor dong. Iya. Jadi bintang tamu Dokter Oki boleh datang ke acara. Tadi mereka begini. Aduh diwakilin. Gua bahkan nggak kenal sekarang yang namanya RCTI kan RCTI Oki. Apa itu? Dokter Oki. Aduh. Tapi ini, yang di sekarang ini pertanyaannya nih kayaknya ala lu banget nih, ruang interogasi nih. Karena nih mulai ranahnya udah mulai personal nih. Apa tuh? Soal dapetin anak, katanya lu dapetin anak kan perjuangannya lumayan. Iya bener kan? Iya. Lu sempat ngomong. Jangan makan istrinya. Ngapain dia begitu masih? Iya makanya. Nah, tapi apa sih pertanyaannya? Sempat ini juga bilang haus baca. Nggak, tapi benar, gue udah bisa nangkap tadi. Maksudnya kan perjuangan gue tuh cukup panjang. Gue nikah 2016. Kemudian gue istri itu sempat isi. Si Adis itu sempat isi di bulan-bulan awal pernikahan. Tapi usia kehamilan cuma 11 minggu. Setelah itu dia hamil lagi 2 tahun kemudian. Tapi usia janin waktu itu 5 bulan harus diterminasi karena ada kelainan jantung. Nah, singkat cerita di tahun lalu Adis mulai mengandung lagi, udah mulai hamil lagi. Ya alhamdulillah sekarang kita udah punya anak, tapi itu pada saat itu tuh kita udah pasrah. Jadi udah kayak yang
ya udahlah kan namanya anak dititipan ya. Iya. Tergantung yang nitipin, kalau yang nitipin mau ngasih ya udah terima gitu. Kalaupun enggak apa-apa. Sempat hopeless gitu. Ya Maksudnya kalau bukan hopeless, pasrah aja deh gitu. pasrah Udah sih. nggak ngoyo lagi gitu. Iya. Kalau ya bisa dibilang sih abis hopeless kan lu pasrah tuh. Iya. Iya kan? Ya akhirnya Iya. kita di tahapan yang ya udahlah gitu kan. Kalaupun nggak dititipin kan kita bisa jalan-jalan keliling dunia bareng-bareng. Gua bilang gitu kan. Ada ininya, pelariannya. Iya, Jadi iya, gua nggak masalah gitu Iya, gua bilang gitu. Nah akhirnya itu benar-benar nggak disangka-sangka tiba-tiba isi. Padahal kita udah coba bayi tabung udah. Oh Sempat. yang di Cikini itu. Iya, yang di Iya, benar, Cikini. Cikini, ya. Nah, terus saat itu sih dokter bilang ngapain bayi tabung, kan kalian nggak ada apa-apa, nggak ada Sehat masalah, punya, sehat ya. gitu. Ya nggak apa-apa, kita mau coba aja gitu, kali aja jalannya melalui ini. Ikhtiar ya. Ikhtiarnya begitu. Ternyata belum gitu kan. Akhirnya ya udah pas kita nyantai pasrah, alhamdulillah dititipin gitu. Oh, tapi kalau bayi tabung tuh berarti spermanya orang kan sebenarnya, bener ya? Ya, Kalau nggak gua salah. orang nih. Iya udah. Ya enggak, maksudnya gue nggak ngerti konsep bayi Iya, iya, tabung, iya. soalnya gue bukan orang bagian. Iya, iya. Sperma suaminya mal. Jadi sperma terus gue gimana? Sperma sama dia. sel telur wanita itu diambil, kemudian disuntikan, dikawinin gitu mal. Habis itu ditaruh di dalam satu tempat lah gitu. Nah kemudian nanti itu setelah terjadi pembuahan dimasukkan lagi ke dalam rahim ibunya. Nah kalau yang sperma orang itu mah Itu yang film luar tuh ya. Iya yang itu kan. Gue tahu yang di Netflix ya. Yang mirip semua. Iya yang anaknya banyak. Iya. Oh, si RW. Itu bukan konsep bayi tabung tuh ya? Iya mirip-mirip begitu. Ya tabungnya grinding keluar. Iya lagi. Cuman kalau dia ini dia pakai spermanya dia. Iya. Bukan sperma dari pasangan itu. Si dokternya Ini kan. dokternya. Iya, si dokternya. Makanya anaknya banyak. Kan pas di perapatan kayak gua. Dari Makan bakso yang Jawa aja dah. Iya. Kayak gua. Belum ada gua. Iya, kayak film ini Warkop ya, Indo ya. jatuhnya kayak Avanza di mana-mana. Oh, nggak bisa dikejar, nggak bisa dilewati. Bisa dilewati, udah Tapi mobil bilang banyak. seneng banget nggak pas akhirnya dapet, dapet iya. gitu. Iya loh, gua kan dulu kan ini, Vigo. Jadi teman-teman tuh selalu bilang, lu kalau ada anak, lu kalau pulang ke rumah tuh capek lu hilang. Iya. Gue, oh gitu ya, gue gitu-gitu doang kan. Ternyata bener loh, kayak misalkan habis syuting gimana ngelihat dia tidur aja tuh udah. Ya ampun, damai banget rasanya gitu. Setelah itu gue mikir, gimana nyekolahinnya. Baru mau gue bilang, belum SMA aja ya. Kalau udah SMA anjing lu. Tiba-tiba anak sendiri dikasih. Terus, anjing. Oh lu gitu ya, sabar ya Mal. Oh enggak gitu ya. Kalau diem-diem anak lu udah SMA bang. Ditaruh di Cianjur. 100.000. Kita harus dicibuk. Kayak familiar ya. Takut. Oh gitu, memang apa namanya? Kalau Atta aja waktu punya anak nangis tuh. Lu ada nangis-nangis tuh pas wah. Gua ngerasa gini, pas gua gendong, gua terharu tapi gua nggak nangis sih. Jadi gua kan nemenin bini gua pas sesar, jadi gua melihat betul tuh gimana 7 lapis kulitnya itu dibelah. Ya, Jadi gua ya, sesar ngeliat soalnya. langsung. Terus pada Joget saat gitu nggak? deng deng dereng deng 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 ja. Wah, hey. Ya. Dia TikTok live terus loh 24 jam dulu. Iya, kasihan lu. Dikira nyabu lu Iya dia. sama BNN. Beda komen aja. Kasihan. Apa bang? Emang dia aktif lucu doang ya. Emang dia nge-vape. Kasihan tahu Tapi jadi. dia emang itu outcam gitu. Enggak, soalnya kalau di TikTok kena ban kalau ada aktivitas nge-vape atau ngerokok atau kayak gitu-gitu. Ya mungkin dia ngerokok kali, capek juga. Iya, maksudnya gitu. 24 jam. Oh, tapi di sesar nih. Ya, Gitu. deng. Jadi Nggak usah. anjing nih tanyanya gara-gara dia nih. Anjing kan jadi gitu kan. Nah, terus proses akhirnya pas gendong Iya, anak. jadi pas gendong pertama tuh, sebelum gua ngazanin, kan gua ngeliat kan, bek gitu. Anjing, gua baru merasakan ini cinta yang benar-benar tulus. Karena kan gua kalau misalkan gini, kita mikir deh, kalau ke bini kita, cinta kita masih ada rasa nafsu kan. Nafsu, terus ada juga rasa ingin menguasai atau apapun lah, ibaratnya Ya. gitu kan kita, menurut gua nggak 100% tulus. Pas ngelihat dia, bek, anjing ini rasanya jatuh cinta tuh begini ya gitu. Oh. Romantis banget. Itu pas Iya. ngajanin
Gue pakai azan Iran waktu itu. Iya. Wah, bagian nanya lu dia masih. Iya, enggak ya azan biasa. Iya, azanin Pak lu dia kebetulan azan Maroko. Iya. Sama, azan Maroko sama. Sama azan Iya. Maroko. Oh, Piko nggak diajanin. Dia bapaknya berbisik di kuping kanan, "Cie lahir." Lebih ke situ ya. Cie. Lahir. Lu lahir bulan apa? Lu lahir bulan apa? Mei. Bulan Mei. Mei itu zodiaknya apa ya? Gemini. Iya. Pas lahir, anjing lu Gemini. Zodiak. Oh, lu di atas tanggal 22 ya? Tanggal berapa? Iya, iya, 24, iya. Oh gitu. Anak gue Gemini juga. Surprise lagi. Oh Gemini. Nggak usah, nggak ada. Nggak ada. Oh anak lu Gemini juga. Ini udah nih. Udah. Udah deh. Udah. Nah, ternyata gini kok biasa kan yang motong di sini, Terus? selesai pijit, jadian. Ya udah, ya. Jadi Oh gitu. Ntar kalau dia datang kedua kali, tukang cukurnya dari belakang gini. Mau potong kayak gini. Itu yang habis cukur di sini, kalau udah selesai segitu terus kayak nggak bisa move on gitu, ketika begini. Set. Jadi oh anjing. terus yang nyukur gini kan. Aduh. Cukur tangan sendiri. Komedi. Anjing. Tadi kemana sih pertanyaan ini? Ada pertanyaannya tadi, Mak. Iya, gitu lah, pokoknya intinya gitu. Intinya gitu. Nah, cuma sekarang kan katanya udah mau pindah rumah mewah. Iya. Iya. Di mana rumahnya nih? Di tempat dokter Oki. Lu kurang ajar lu kalau pindah. Lalu pindah ke daerah mana? Enggak, dekat rumah gue yang sekarang masih di Jati Bening. Oh di Bekasi. Bangun rumah gitu kan. Jadi ya alhamdulillah kemarin dapat tanah yang lumayan buat gue gitu kan. Jadi ya mulai pas ada duitnya baru gue bangun karena tanahnya udah gue beli dari 3 tahun yang lalu gitu kan. Oh pas sebelum pandemi ya malah. Iya, soalnya ngumpulin duit itu ternyata susah ya karena gue bukan afiliator ya. Jadi kan Wah. Oh aduh. Afiliator yang dimiskinkan tapi koruptor itu enggak ya? lo balikin. Terima kasih. Oh gitu, Iyalah. tapi beli Mendingan tanah. korupsi kan ya. Cuma 4 tahun hukumannya. Ambil Gua pulang semua. Udah dibalikin. Itu buat dia semua dan kita duduknya agak jauhan. Nah, tapi kenapa rumah lama lu dijual jadinya? Enggak, jadi ada satu rumah yang dijual itu adalah rumah pertama gue. Yang di hook itu, yang di hook. Ya, yang di Iya. daerah Cikupa tuh gitu. Sampai Di sekarang sini belum ya. laku. Ada yang mau beli nggak sih? Gue murah aja tuh jual. Jadi intinya tuh, Tadi Diki yang di hook gitu. oh lu ngelawak tadi anjing. Anjing, sorry banget gue nggak lihat. Enggak Gilang. Kalau coba ulang. Ulang. Seolah-olah tadi belum ulang. Belum. Apa dia yang di Iya. Cikupa mau Yang di Cikupa, iya. Oh, yang di hook itu. Iya. Aduh. Oh, ya udah kalau itu udah kurang lucu ganti. Udah. Oh, yang di hook itu. Iya. Batuk. Batu udah nggak begini. yang di Cikupa itu. Iya. Yang di hook. Iya. Besok kiamat. Hook, hok. Aduh. Masuk, hok. Kan jadi mesti mikir ya kalau begini ya. Gue juga jadi mikir ya. Pusing tuh. Wah, Thank you banget. mikir gue. Udah susah tapi thank you banget. Iya, nggak ada. Nggak beban. Jadi kan mesti mikir juga kan ya. Ya seenggaknya gue bintang tamu lah ya. Kemal. Kenapa ya? Ya, mereka suka ada jokes kayak gitu. Gue kan gak siap, gak bisa gua. Ah, lu kapan siapnya, Mal? Ini mencain mulu, bagaimana? Ini adonan ada, gue gorekin. Makan, Mal. Buang sama dia. Karena kita kalau habis stepping begini suka berantakan kemana-mana. Stepping, Mal. Iya. Dirapiin ya. Sama Diki. Anjing, Yang gampang.
pakai. Bener itu ya. Ya lanjut rumah. Kan di rumah di hook. Iya. Sampai diupload di Instagram. Iya. Ya. Iya, iya. Rumah yang di hook itu. Apalagi? Apa lagi? Ada apa lagi? Yang warna hijau. Tadi gua mau bawain itu. Pede aja mah. Tapi ternyata dia juga. Tadi gua udah apa gua hook aja. Iya. Nah, itu jadi rumah gua tuh rumah yang ada di di pede aja dulu ya. Gak apa-apa, pede aja kan masih dapet. Iya, Aduh iya, saya iya. belum. Iya. Nggak Nggak usah apa-apa. dipikirin, udah biasa. Iya, iya, iya. Kamu nanya aja. Iya. Pasti kata produser ini siapa sih komika? Oh udah Kemal, Diki sama Viko. Mereka nggak mikirin chemistry di antara ketiganya. Oh, udah pasti lucu nih. Gitu. Padahal kan lucu juga butuh chemistry ya. Iya betul. Kayaknya abis ini akan ada request deh. Iya, iya. Boleh lanjut nggak bilang tamu? Oh, iya, boleh. Aduh. Ya itu mau gua jual, Ya. tapi karena gua udah lama nggak nempatin di sana. Ya. Jadi maksud gua pengen jual yang di situ. Gua ambil daerah deket rumah gue yang sekarang biar gua buat bokap gitu, buat nyokap gitu. Tinggal biar udah karena kan gua Ini tuh di Jati Bening ini. ya Ini beningnya bening klinik bukan? yes. Aduh. Dokter Oki, aku punya sulap buat kamu. Apa? Nih, liatin. Anjing gitu doang lagi bangsat. Sulam dia. Aduh, iya. Aduh. Ya di Jati Bening, bener gitu. Ya. Pak, Di Cikupa, Cikupa, ya. Cikupa, Ya, bukan Messi Papua. kan. Muah. Cikupa. Iya, jadi gue mau jual, gue murah aja mau jualnya gitu. Pasaran kan 8,5 ya. Iya. Gue mau jual itu bukanya di 735 aja. 735 juta. Iya. Baru 400. Nah, itu udah ada kemarin. Kurang 300 lagi. Dia mau jual. Gitu, tapi itu masih nego. Jadi kalau ada yang mau boleh silakan. Di bawah harga pasar banget. Berapa itu. lantai rumah? Satu doang. 1,5 lantai, luasnya 126 tanahnya, bangunannya 100, di lumayan hook, ya. one gate system, 4 menit dari gerbang tol. Tangan pertama dari baru, Tangan service pertama record dari baru, pokoknya. service record. Dan kata orang dulu, katanya kalau kata orang Cina sukses, kalau misalkan ada orang mau jual rumah, kemudian dia yang punya rumah itu pindah ke rumah yang lebih gede, berarti rumah itu bawa hoki. Iya, betul. Iya. Bagus, saya cari rumah nih. Kata gue. Bener. Iya, Lu cari dari rumah. mana nih? Jauh Cikupa. Ya udah, gua kan sekarang ada perusahaan konstruksi. Kebetulan gua ini beneran, juga beneran. Ini beneran. Gua memang mau bikin rumah di daerah Caman. Di daerah Caman tuh deket rumah gue. Jati Bening. Ya. Ya. Bening klinik. Bening Klinik. Karena gue emang suka di daerah Jati Bening kan. Kenapa emang? Bening Klinik. Kalau lo mau cari rumah, boleh. Nanti kita ngobrol habis ini. Lebarnya 6, belakangnya 12, nggak sampai 2 miliar. Deket situ ada stasiun LRT. Cuman jalan 50 meter dari rumah stasiun LRT di Selengkap Jati itu? Bening. Iya, karena Jati Bening. Jati Bening. Bening. Bening banget. Aku jahit ini nggak pakai benang, tapi pakai bening. Bagus. Iya. Itu yang pemain warkop yang jadi security? Bening. Sorry, maaf. Lu pikir udah lu pikir makan bening. Oh iya bener. Beling, itu beling. Bagus. Iya. Banyak. Iya, bagus. Respect. Wakanda. Iya. Tapi dari semua kerjaan yang udah lu kerjain tadi konstruksi rumah juga. Udah, gua sekarang. Podcast, impersonate, jadi host TV nasional. Ini bisnis developer juga dong, developer juga sekarang dia. Sekarang punya Iya, dia developer. Iya. Laser kecil. Ini skillnya banyak banget, cicilan banyak apa gimana bang? Banyak bro. Cicilan banyak. Diputerin Cicilan banyak. ya. Karena gue punya niat, gue tuh dari tahun 2010 gue tuh pengen banget berkarir di Hollywood.
gitu. Jadi Oh, gila Holy Week. terus gue tinju sama Aldi Taher. Gue pengen banget berkarir di sana, jadi gue kayak pengen bikin supaya kalau gue tinggal di sana masih ada duit yang muter dari Indonesia gitu kan. Jadi gue pengen, casting lah gitu. Setahun deh gue pengen ke sana dulu, coba-coba casting gitu kan. Jadi makanya gue persiapkan segala sesuatunya di sini. Ya, Termasuk Les tanggung Wall jawab. Street. Termasuk itu salah satunya. Wall Street itu salah satu langkahnya. Iya, itu dia. Berarti nyambung sama pertanyaan yang mau lu tanyain, Mal. Apa Bang, tuh? Tadi kan lu nanya dia udah ini, Udah, ini, iya. film segala macam, Iya. nyanyi impersonate. Iya. Ada nggak yang Bisa nggak kalau selalu pegangin? Orang kan Pak RT lagi ngomong. Kenapa lu transaksi? Nggak, tapi itu benar. ada nggak Viko. yang belum dicapai gitu Iya. atau yang masih mau dikejar? Iya. Ternyata ini jawabannya. Udah Dia semua. mau berkarir di Hollywood. Pinter banget sih, hebat banget Viko. sih. Karena Panji aja pindah New York demi karir stand up komedinya. Iya. Betul. Berarti kalau Panji role model dia berhasil, berarti kita semua bisa. Bisa dong, bisa. Ya tergantung nasib aja ya. Cuman gue tidak mau nanti katakanlah gue nggak tahu di akhir hayat gue menyesal karena gue tidak mencoba. Lebih baik gue mencoba dan gagal daripada gue tidak mencoba sama sekali. Saya bilang Diza, terima kasih, sampai ketemu lagi di Nggak, bukan Kita udah quotes itu. Kan host mahal dia biasanya langsung di bumper lagi gitu langsung. Biasa. Kenapa ya? Kalau quotes itu kalau misalkan yang ngasih quotesnya orang-orang yang sering nongkrong gak ada kerjaan, kita kayak alah gitu ya. Padahal sebenarnya isinya sama aja gitu. Kan yang ngomong beda Sama ya. kayak ide film juga kalau ditawarin ke produser gitu. Kalau misalkan orang biasa yang ngasih, Pak ini saya punya ide gini-gini, jelek gitu. Begitu Christopher Nolan yang Nah, iya. Enggak adil ya. Negara Indonesia dia mau sebut tapi bagus Christopher Iya. Nolan. Apa aja dia ada tukang becak bagus. Nolan kalau kayak besar Nolan gitu ya. Iya. Jadi emang gimana? gitu. Masih mau cari rumah nggak? Aku mau cari rumah. Saya juga Cari rumah? mau. Iya. Saya mau nanti deh habis ini deh. Bener ya? Abis Iya. ini kita jalan ya? Udah sampai 2M. Nggak sampai. Iya. Ih, cuma M. Kalau 2M kan? Gitu mah komedi. Bangsat ya. Bangsat ya anjing. Say banget. 2 gitu. Dia udah lebih dulu loh, dia udah main film. Iya, udah main macam film. ya. Iya. Tapi emang lucu itu nggak bisa emang. Lucu itu emang udah. Nah, sulit. beda marketnya aja. marketnya aja. Justru kan semakin luas kan ya. Iya, betul. Iya, benar. Oh, terima kasih loh bintang tamu. Benar. Iya, benar. Marketnya Diki di sini, Iya. Diko di sini, Kemal kan di sini. Ada segini aja. Ada segini dong. Gua kasih duit lu. Aja kaya lu mah. Kemal. Langsung menjilat. Ya, Menjilat makanya sekali. Sekarang karena tadi lu bilang mau beli rumah, kita langsung. Ayo, Kantornya langsung. Cari Iya, rumah. mudah-mudahan Let's nggak go. nyampe 2M kan, Bang? Nggak. Ah, duit gua belum banyak soalnya. Boleh nih kayak bertahap mah gitu. Iya. Ayo. Ini masih Iya. belum nih. Soalnya kalau 3M kan demam berdarah. Oh, 3M. Iya, Menguras. menguras. Mau anjing lah. Menguras banget. Kamera roll, action. Wah, mana sih? Ya Allah, Robi. Terima kasih ya Allah. Kocak. Aduh, no kesian Gilang nih udah nungguin gua lama. Mati lampu lagi. Ini kuenya udah dari dingin sampai adem ya. Iya nungguin ya Allah, makasih banyak. Terima kasih Opra, terima kasih. Gilang terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ini ya Kenapa nggak mau dimatiin? yang terakhir ini untuk Opra. Ada. Dah. Yuk, balikin lagi. Ya. Balikin lagi ya. Buat yang lain ulang tahun lagi, buat yang lain Foto-foto aja. Iya, lagi. Iya, foto-foto aja, foto-foto. Lu gua mau pocet toh. Iya bener. Bang Diki cepet-cepet dong, cepet-cepet. Diminta mulu. Karyawan 15. Iya. Dia ulang tahun 200. Iya.